Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai dan kita hormati bersama Ibu Maya ya, yang menjadi ini ya, ketua di sini. Alhamdulillah ya. Oh, alhamdulillah, ketua super konita ya judulnya. Jadi super konita Semuanya super semuanya. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Dan juga para pengurusnya, ya tentu mudah-mudahan semua amal dan lelahnya menjadi lillah dan mendapatkan ridho dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga buat ibu-ibu semuanya, para jamaah yang masya Allah ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu semuanya dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa ridho kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan Allah angkat derajat kita semuanya. Ibu-ibu, temanya menarik ya. Apa tuh tadi? Sebelum pra dan pasca nikah. Kebetulan bulan Juni itu Bu, saya 10 Juni dulu tahun 2004 itu saya nikah. Jadi materi ini mengulang lagi gitu ya. Jadi alhamdulillah pernikahan kami sudah 20 tahun. Nanti tanggal 10 Juni itu 20 tahun. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kalau ditanya Bu Isti gimana pernikahannya 20 tahun? Bahagia enggak? Bahagia. Alhamdulillah bahagia. Dan saya juga berharap ya ibu-ibu yang hadir di sini semuanya bahagia. Yang menarik ini kok ada judulnya pranikah. Ini ada yang masih belum nikah enggak ya? Yang di depan mungkin belum nikah? Ada yang belum nikah? Mantap banget, masya Allah ya. Satu di antara 7 orang yang nanti ya akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, di mana ya kan tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemuda yang dia banyak beribadah ya, pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ada anak muda mau kajian, mau ke masjid, mau ibadahnya kenceng, wah itu berarti calon yang akan dapat naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, mudah-mudahan ya. Dan kalau kita banyak juga Bu pintu-pintunya nanti. Tapi kalau kita bahas itu nanti kita nggak selesai di tema kita. Ya, kita masuk di tema tentang masalah pernikahan. Kebetulan memang ada bukunya nih Bu. Oh iya, Ibu sebagai dukungan kita sama Palestina, saya boleh ya pakai selayar Palestina Bu ya? Oke. Ibu-ibu, besok ada ya, kalau mau jalan-jalan ke kota ya kan, ya, kita jalan-jalan untuk ikutan mendukung saudara kita di Palestina hari Ahad jam berapa? Jam 13. Iya jam 15 ya. Oke, lanjut ke tema. Yang pertama Bu, nikah itu adalah ibadah, betul? Jadi teman-teman yang dulu nikahnya nggak kepikiran, Bu saya mah dulu nikah aja, nggak ngerti, wong saya juga belum hijrah, betul Bu? Belum hijrah, belum ngerti agama, belum paham tentang agama gitu ya. Boleh nggak Bu kita niatnya sekarang? Ya kan? Niatnya sekarang boleh nggak Bu? Ya itu nanti masuk menjadi ibadah juga nggak Bu pernikahannya? Para ulama fikih ya memperbolehkan niat itu di awal, di tengah, sampai di akhir. Ada istilahnya tajdidun niyah pada sebuah amalan. Tajdidun niyah itu apa? Memperbarui niatnya. Ya, kalau kemarin kita belum niat untuk beribadah ketika kita menikah, nanti malam ngopi sama bapaknya berdua. Ya, harus berdua doang nih, ya kan? Jangan ada anaknya. Nah, di teras atau keluar dikit deh, keluar ya. Di mana yang enak buat ngopi ya. Atau kita bikinin kopi di mana lah ya, di rumah juga boleh. Pokoknya berdua aja.
ngomong sama bapaknya, Pak, dulu waktu mau nikah ya gimana? Sudahkah kita niat? Bapak dulu niat gak? Ya kalau panggil apa bapak atau sayang? Ya, beb ya, yang beb. Ya, apalah panggilnya ya, bebek gitu ya. Beb, dulu pas mau nikah niat gak untuk beribadah kepada Allah dalam pernikahan kita? Ya kan? Wah, iya Bi. Ya, aku juga lupa tuh, gak kepikiran sama sekali. Nah, kalau gitu mari sama-sama kita niatkan pernikahan kita ini untuk selanjutnya nanti ya, mudah-mudahan awet dan langgeng pernikahan kita hanya sekali saja. Ya Bu ya. Nikah itu bisa langgeng loh Bu. Bisa sampai dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti jodohnya itu lagi. Kan pengen begitu kita. Ya enggak Bu? Ya, maka mudah-mudahan itu yang terjadi gitu. Maka insya Allah kita niatkan bismillah ya Allah, mudah-mudahan mulai hari ini, mulai malam ini pernikahanku adalah pernikahan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan dan ini adalah ibadah kami berdua. Masya Allah. Ya, jadi begitu. Ini PR ya Bu ya, nanti ya yang belum. Kalau yang sudah apa? Kalau yang sudah mau diperbarui boleh. Kalau yang sudah alhamdulillah, nggak usah niat lagi, nggak apa-apa Ustazah, nggak apa-apa. Tapi kita mengingat, artinya dulu waktu kita mau nikah itu niatnya ibadah. Nah, benar nggak? Ya, jadi yang nanti mau nikah, ingat nikah itu ibadah. Jadi niatkan untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita niatnya ibadah, Masya Allah, jangankan nikah yang panjang begitu, ibadah paling panjang itu adalah pernikahan. Usianya bukan cuma 6 hari nih, ibadah haji panjang 6 hari, ya kan? Nggak sampai 6 hari sih. Ya panjang-panjangnya orang kalau orang Indonesia, jamaah haji Indonesia, ya kan sampai 40 hari ada di tanah suci, ya kan, Haramain itu. Tapi pas hajinya kan nggak sepanjang itu, betul nggak Bu ya? Tapi tetap aja namanya pergi ninggalin ya keluarga, cabut dari tanah suci ke tanah haram, ya mereka panjang durasinya. Sepanjang-panjangnya orang pergi haji nggak sampai setahun, betul nggak Bu? Ya, puasa juga begitu. Puasa Ramadan itu paling panjang memang berapa Bu angkanya? 30 hari. Itu aja kita kalau perempuan suka dikorting, ya kan? Dengan kondisi apa? Syar'i boleh kita enggak puasa karena ada haid dan sebagainya. Ya. Tapi kalau pernikahan itu ya Allah, siapa di sini yang pernikahannya paling panjang? Ada yang 50 tahun? Ada, Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Ibu 50 tahun menikahnya, tapi wajah ibu masih muda ya. Masya Allah. Berarti usia ibu ada 70 tahun? 60. Oh, Masya Allah, nikah muda dulu ya. Tapi ibu wajahnya muda, Masya Allah. Skincare atau apa Bu? Mau tahu aja Ustaz. Air wudhu ya. Sekarang kalau ada bilang skincare-nya cuma air wudhu, nggak percaya. Masya Allah. Keren. 50 tahun. Ada yang lebih ini lagi lebih panjang dari 50 tahun nggak? Belum ya. Jadi rekor ya Bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Awet ya Bu, bahagia ya sama suami. Alhamdulillah. Harusnya banyak belajar dari beliau. Saya baru 20 tahun. Saya baru 20 tahun. Beliau udah 50 tahun. Masya Allah. Ya. Sampai 50 tahun, sampai 60 tahun mungkin, ya kan? Dan kita berharap di sini ada enggak yang pengen aku nikahnya sebentar doang? Enggak ada begitu, betul enggak? Pengen nikahnya selamanya, sekali selamanya, betul enggak? Enggak ada orang yang pengen nikah kemudian cerai, itu enggak ada, betul kan Bu ya? Tetapi kadang ada suatu kondisi ya di luar sana, ada orang-orang yang begitu ya, tidak seberuntung kita, tidak sebaik kita takdirnya, ya. Maka dalam hal permasalahan, bahkan dalam permasalahan pernikahan, Islam punya solusi. Tapi itu bahasan nanti. Ya, yang pertama tadi niat ya Bu ya.
niat mau menikah usia berapa? Dulu saya begitu waktu muda, ya Allah bikin planning gitu ya. Saya pengen menikah di usia 24 atau 25 tahun. Alhamdulillah nggak sampai. Ya, udah itu satu checklist gitu kan. Yang kedua yaitu apa? Ikhtaru linutafikumul mawadhi as-salihah. Artinya pilihkanlah untuk air spermamu tempat-tempat pembuahan yang baik. Jadi harus milih perempuan yang sholihah. Ya, ini Rasulullah yang bersabda, Bu, dan itu hadisnya sahih. Sampai gitu ya, hak pertama seorang anak kepada bapaknya ya itu tumbuh pada rahim ibu yang sholihah. Ya, kira-kira dulu waktu suami-suami ibu milih ibu dalam keadaan sholihah atau tidak? Setengah sholihah. Ya, belum ngerti ustazah gitu ya. Dulu belum hijrah, belum paham Islam gitu ya, masih sama-sama belum pahamnya gitu, dia juga belum soleh misalnya gitu. Maka nanti ngopinya di tema yang kedua ya, ternyata gitu ya, ternyata kesolihan atau solih itu penting menjadi landasan utama ketika seseorang mau membangun rumah tangga. Yang pertama yang dilihat adalah kesolihan. Minimal akhwat atau perempuan calon istri ya kan, itu harus dia solihah. Kenapa? Saya konsen banget Bu dalam hal ini ya. Perhatian kita juga banyak ya, kita punya yayasan banyak untuk mendidik anak-anak perempuan, banyak merangkul orang-orang para wanita gitu untuk didekatkan dengan agama, didekatkan dengan Islam. Ya, kenapa? Bukan hanya sekedar tiang saja perempuan itu. Tiang apa, Bu? Tiang negara? Ya, bukan hanya itu, tapi perhatikan, perempuan itu al-um madrasatul ula ya li auladiha gitu ya. Perempuan itu madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ya, kenapa dikatakan madrasah pertama? Startnya pendidikan itu Bu, itu dimulai dari mana? Dari ketika anak itu ada di rahim ibunya. Ibu belajar dari pakar manapun, mereka akan berkata ya bahwa sejak ruhnya itu sudah ditiupkan di dalam rahim ibunya ya, mulai pendidikan itu berlangsung. Kenapa? Karena anak bayi yang sudah mulai punya ruh ya, mereka sudah bisa mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan yang paling pertama kali detak jantung emaknya. Betul? Kemudian dia bisa merasakan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, emaknya, kebiasaannya ya dan aktivitasnya, bahkan perasaannya itu bisa dirasakan oleh sang bayi. Maka perhatikan, kalau ada wanita tidak solihah, dia hamil. Kebayang nggak Bu? Sampai sini jadi udah kebayang ya. Makanya kenapa wanita hamil itu harus solihah? Karena dia nanti akan melahirkan generasi-generasi yang baik, yang soleh. Maka pilih perempuan yang solihah. Ya, ibu-ibu yang punya anak-anak yang sudah saatnya mau mantu, ya kan? Ya, kasih catatan ke anak laki-lakinya. Nah, kalau ini yang diajak ngopi anak laki-lakinya yang sudah lagi milih-milih calon bini, ya kan? Ajak ngopi tuh, ya ngomongin baik-baik. Kenapa pentingnya cari istri yang solihah? Karena satu, ya kan, manimu akan tertumpah dan anakmu akan berkembang di rahimnya. Kalau dia ada di dalam rahim seorang yang solehah, dia akan memasukkan ya pendidikan sejak dari awal di rahimnya dengan nilai-nilai yang baik dan kesolehan. Begitu judulnya ya. Kalau sekarang kita yang sadar, aduh berarti dulu waktu aku hamil, waktu aku mengandung ya, mungkin ada hal-hal yang sepantasnya tidak harus dilakukan
yaitu harusnya haknya anakku tapi tidak ditunaikan, ya Bu ya, maka jangan malu untuk bilang sama anaknya, nak mohon maaf ya, ibu banyak kekurangan sebagai seorang ibu. Kan penting banget ini, makanya bersyukur nih kalau ada yang belum nikah ikut kajian ini, ya kan, kalau kita ada kasep. Kasep itu apa Bu? Ya, bukan ganteng ya, kasep itu telat ya, tapi tidak ada kata telat selagi kita ingin memperbaiki diri. Paling enggak anak kita bisa niru, anak laki-laki kita, ya Bu ya. Sampai Rasulullah tuh secara detail dulu pernah menyampaikan begini, khairun nisa'in rakibnal ibila nisa'u Quraisy ahnahu ala waladin fi sigarihi wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadayhi. Perempuan terbaik yang mengendarai onta itu adalah perempuan Quraisy. Sampai detil begitu Rasulullah menunjukkan perempuan-perempuan yang baik itu perempuan yang mana, ya kan? Itu ditunjukkan sama Rasulullah ya, atau Rasulullah memuji perempuan-perempuan Quraisy karena apa? Karena sikapnya, ya kan? Sikapnya yang kasih sayang, yang paling sayang terhadap anak sewaktu kecil. Itu terkenal, masyhur, orang Quraisy begini, perempuan Quraisy begini. Maka ketika kita menjadi seorang ibu, yang ditumbuhkan apa Bu? Kasih sayang, ya, perasaan yang memiliki kasih sayang yang banyak, yang tinggi kepada anak sewaktu masih kecil, ya. Dan paling mampu menjaga hak serta harta suami, ya. Itu Rasulullah mensikapi orang Quraisy, tetapi wanita Quraisy maksudnya ya. Tetapi ini menjadi contoh bagi kita. Lah kalau kita bukan orang Quraisy, bagaimana Ustazah? Kita contoh teladani sikap apa dua hal yang ada di dalam hadis ini yang diungkapkan Rasulullah sebagaimana beliau mensikapi orang wanita Quraisy. Yaitu satu apa Bu? Penuh kasih sayang. Dua apa? Amanah terhadap harta suami. Ya, itu. Kemudian selanjutnya apa? Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun surat At-Taubah ayat 34, ya kan, ini yang berbicara tentang masalah harta yang seharusnya disimpan seperti apa, harta yang seharusnya diinfakkan seperti apa, ya kan? Nah itu kemudian para sahabat bertanya begini, ya Rasulullah gitu ya, harta apakah yang paling baik gitu? Harta apakah yang paling baik, ditanya sama Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjawab begini, afdaluhu, yang paling baik, harta yang paling baik itu adalah lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah lepas nih lisannya ya dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qalbun syakirun, dan hati yang senantiasa apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, dan istri ya yang sholihah, yang mukminah, yang menolong keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berarti evaluasinya di kita, ya Bu ya, itu begini. Sudahkah kita sebagai seorang istri itu menjadi istri yang mampu menolong suami kita lebih takwa dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Betul nggak Bu? Ya. Nanti dievaluasi kita sama-sama, mau tidur di muhasabah ya. Kira-kira selama ini dalam 50 tahun pernikahan kita, dalam 20 tahun pernikahan kita, dalam 10 tahun pernikahan kita, dalam 4 tahun pernikahan kita, ya kan? Kita sudah belum menjadi istri solihah yang memupuk dan mendorong suami untuk lebih bertakwa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Boleh loh Bu, sekali-kali kita tanya sama suami. Nanya kayak gimana? Ya, yang beb gitu ya. Ya. Aku ini udah solihah belum sih jadi istri? Ya suaminya pasti udah Umi, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah kan. Ya walaupun bohong-bohong dikit. Suaminya pasti begitu ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ya selama ini beb gitu ya,
Sudah belum kita saling tolong menolong, ya ta'awanu dalam hal kebaikan, ya dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum sih rumah tangga kita seperti itu gitu. Ya Bu ya. Contoh misalnya kalau suami mau sholat subuh berjamaah di masjid, ojo diganduli. Ya kan? Paham Bu? Ya, jangan diapain Bu? Jangan digondelin, ya kan? Contoh itu satu ya. Saya pernah tuh ada jamaah yang nanya, Bu, kalau suami itu sholat di masjid terus gitu ya, terus kapan dong kitanya diimamin oleh suami gitu ya? Bu, ikhlas aja ikhlas. Ya, nggak lama habis pertanyaan itu Bu, datanglah COVID. Masya Allah, ya cita-citanya jadi terkabul ya. Sampai berapa tahun gitu kan? 2 tahun jadi diimamin terus sama suaminya, luar biasa. Ya, Bu, kalau kita ridho, ikhlas suami kita sholat 5 waktu di masjid, dan emang harus begitu. Nggak boleh laki-laki sholatnya di rumah. Kalau ada laki-laki sholatnya di rumah pakai mukena. Jangan pakai sarung ya, pakai mukena. Karena laki-laki wajib sholat 5 kali di masjid. Nanti kalau laki-laki nggak sholat ke masjid, buat apa nih masjid secakep ini, sebagus ini, betul nggak Bu? Ya nanti sepi gitu ya. Maka ketika kita ridho suami kita sholat di masjid, insya Allah pahala dia berjamaah di masjid pun ngalir buat kita. Itu loh enaknya perempuan. Begitu Bu. Iya. Ya, Masya Allah. Bu, kalau kita ridho, ini satu ya, sholat di masjid. Dalam hal dia berbuat baik kepada orang tuanya juga. Ya Bu ya. Ibu nggak usah ribut deh sama suami gara-gara masalah suami ngasih bantuan sama orang tuanya, nggak usah Bu. Yang penting kan ibu udah dikasih uang belanja cukup kan, apalagi sampai lebih gitu ya. Mau orang tuanya dihujanin emas kek, mau orang tuanya dihujanin berlian kek, itu bukan urusan kita. Dan itu memang tanggung jawabnya dia gitu ya, untuk birrul walidain. Ya kan kita nggak ada kekurangan dalam hal itu. Suami juga ya sudah menjamin kebutuhan kita. Ya, jadi kita nggak perlu jealous sama mertua. Justru ketika kita ridho, suami kita berbuat baik kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya, Bu, ibu juga dapat pahala dari apa yang dilakukan oleh suami kita. Ya, apalagi kalau ibu mengingatkan suami, ya kan? Ini masih tanggal muda atau tanggal tua Bu? Tanggal berapa ini? Masih muda ya. Ya. Diingetin suaminya, ya, Beb, udah transfer belum ke orang tuanya? Ya kan? Begitu. Udah transfer belum jatah orang tuanya? Begitu. Udah dibayarin belum asuransinya orang tuanya? Diingetin. Ya, dengan begitu Masya Allah, itu yang akan mendatangkan rahmat di rumah tangga kita. Saya paling nggak suka ada orang yang tanya begini, Bu, sebenarnya urutan baik itu seperti apa? Urutan nafkah itu bagaimana gitu? Siapa yang harus di nomor 1-kan, nomor 2-kan? Siapa yang harus didahulukan? Nggak ada urutan nomor 1, nomor 2. Kalau urusan suami itu Bu ya, sama istri, sama orang tua, semuanya nomor 1. Iya kan? Keluarga ini sama keluarga keluarga suami. Keluarga suami itu keluarga kita. Iya kan? Permasalahannya kadang-kadang ya kan, ketemu sama suami yang kadang-kadang tidak adil. Tidak adilnya kadang-kadang istrinya juga subjektif, ya kan? Nah ini kan permasalahannya nggak selesai-selesai, betul ya Bu? Ya, didasarin dan selesainya karena apa? Kesolihan. Artinya perempuan tahu, sang istri tahu, ya Bu ya? Sang istri itu tahu bahwa gitu ya, berbuat baik, birrul walidain, baik kepada mertua, baik kepada orang tua, itu adalah kewajiban. Betul? Ya, itu kalau kita tahu sama-sama paham, Masya Allah, nggak ada masalah tuh rumah tangga kita. Yang ada kan saling tadi ya, saling support dalam kebaikan. Jadi saling support dalam kebaikan itu Bu, salah satunya juga dalam hal ya berbuat ihsan kepada ya keluarga, ya kan? Kan ayatnya jelas, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Ya, wabil walidaini ihsana, nggak ada nomor-nomoran itu sebenarnya, ya kan? Tapi nggak tahu tuh kenapa sekarang itu ya nomor berapa bu, gitu. Siapa mana yang didahulukan? Semuanya didahulukan, semuanya diangkat, ya kan? Jadi itu ya bu ya. Kemudian apa bu tadi? Menolong suami dalam kebaikan dan ketakwaan keimanan. Jangan sampai dulu suami itu solihnya luar biasa, jadi aktivis masjid, ya kan? Jadi aktivis dakwah. Sama orang tuanya ya Masya Allah banyak nolong juga keluarganya. Begitu dah nikah, ya Allah nggak punya waktu untuk ngurusin masjid, nggak ada kesempatan untuk aktivis dakwah, nggak ada aktivitas dakwahnya, nggak ada dalam rumah tangganya, nggak ada. Dan setelah menikah, ya Allah dulu yang luar biasa mudah nolong ya, sekarang pelitnya naudzubillah. Gegara apa? Gegara habis nikah dapat istri yang naudzubillah. Ini kan musibah, betul nggak? Musibah banget itu tuh. Ya ibu bukan hanya ya bahaya buat diri sendiri, tapi bahaya untuk bukan cuma urusan dua orang aja kan, tapi urusan sampai kepada umat, betul nggak? Kalau dulu potensi suami ketika masih muda dia punya potensi untuk bermanfaat kepada umatnya sebegitu luar biasa ya, dia bisa ngopenin di masjidnya, bisa ngopenin jamaah sampai 1000 misalnya gitu ya. Giliran habis nikah cuman ngopenin istri doang satu ya. Kesian banget, potensi kemanfaatan suami jadi mandek. Ini sayang nih. Jadi kalau ada rumah tangga yang seperti itu rumah tangga yang ciri-ciri rumah tangga nggak barokah, nggak berkah. Salah satu ciri rumah tangga yang berkah itu rumah tangga yang bermanfaat buat umat. Masya Allah ya, bermanfaat buat umat, dua-duanya aktif dalam kebaikan, baik kebaikan di dalam rumah dengan keluarga maupun kepada masyarakat. Ringan tangan, nah itu ya kan, ringan tangan. Jangan selalu dibilang, jangan dianalogikannya negatif terus, jangan gitu ya bu ya. Tapi ringan untuk ya melakukan kebaikan. Giliran kerja bakti nggak ngumpet gitu loh. Ada aktivitas di masjid apapun itu selalu ada gitu kan. Aktivitas ke-RT-an, aktivitas warga selalu ada gitu. Ibu-ibu jangan jadi istri yang alah bi nggak usah ikutan mendingan jalan-jalan aja. Aduh, ada siapa yang begitu? Jangan ya, jangan ya. Jadi itu ya bu ya, itulah baru praknya ya. Berarti kalau kita mau menikah itu ya kita punya standar. Oh jadi istri nanti seperti ini, ya kan? Dalam pernikahan kita seperti itu. Nah kalau sudah punya cita-cita sebagaimana tadi disampaikan, maka segeralah menikah. Ya bu, anak-anaknya yang digenap usianya sudah ibu ya pantas untuk menikah, dimotivasi, jangan sampai takut menikah ya. Dan ibu-ibunya jangan nakut-nakutin. Kadang-kadang nih ibu-ibu nih ya kan perfeksionisnya terlalu berlebihan ya, tuntutannya terlalu berlebihan ya kan. Nanti ada anaknya perempuan misalnya ya datang yang mau ngelamar nih, ditanyain dulu, kamu sudah punya apa, gajimu berapa, kamu udah punya rumah belum, punya mobil belum. Aduh bu, nggak jadi nikah dong kalau kayak gitu. Coba kita ingat-ingat dulu waktu kita awal nikah juga emang punya apa bu, betul nggak? Kan ada misalnya ya, walaupun nggak semuanya, mungkin ada yang dari lahir langsung jadi sultan kan ya. Ya mungkin di antara kita kan ada yang punya membangun rumah tangga itu dari nol, betul nggak? Dari mulai ketika calon suami ya mempresentasikan diri, kemudian ternyata gajinya cuma sekian gitu. Kita mikir kok gajinya cuma sekian, ini bisa nggak ya? Tapi kita terima, ya kan? Kita mudahkan. Alhamdulillah tuh jadi berkah sampai sekarang awet, betul nggak? Ya, jadi ke anak kita pun jangan begitu bu, jangan berlebihan gitu loh, ya kan? Nanti anak laki-lakinya ditakut-takutin juga. Beneran kamu udah mau nikah? Emang kamu punya duit berapa?
Ya kan, tabungan berapa? Punya rumah bagaimana? Bu, kita lihat anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab. Ya kan? Diajarin untuk bertanggung jawab, diajarin untuk apa? Ya, memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi. Ditumbuhkan semangat untuk menjadi orang yang sukses. Sukses itu bertahap, betul nggak? Jadi jangan sampai nuntut anak sukses dulu deh baru nikah, jangan. Ya kan? Yang penting kita tanamkan kepada mereka rasa tanggung jawab, ilmu yang baik gitu ya, disolehkan ya, maka insya Allah Allah akan mengkayakannya. Kan begitu. Ya, jadi ibu-ibu juga ya kan, ini kayaknya calon mantuku isor ya. Kadang-kadang tuh udah tinggi gitu ya harapannya gitu ya. Harus kita lihat. Terus kalau sudah ketemu bagaimana? Dipermudahkan bu urusannya. Ya, dipermudahkan urusannya. Dipermudahkan dalam hal apa? Dalam hal masalah pembiayaan. Ya, dalam hal masalah pembiayaan. Contoh misalnya gitu ya, dalam hal masalah mahar. Ya, orang Indonesia tuh maharnya paling ringan. Seberangkat alat salat dibayar tunai. Ya kan? Ya, dulu suami saya ya kalau ngomong saya tuh bilang gini, masa mau dikasih seperangkat alat sholat gitu. Kalau alat sholat itu kan pasti yang namanya orang sholat setiap hari udah punya gitu ya. Dan alat sholat itu gak bernilai loh bu. Apa? Mukena. Iya kan? Mukena tuh udah ada nilainya. Jadi apa bu? Mahar yang paling baik itu apa? Mahar yang ada nilainya. Ya bu ya? Mahar yang ada nilainya, walaupun segram atau 2 gram itu ada nilainya gitu. Ya, syukur-syukur misalnya, ya kan dia bisa memberikan mahar yang baik, mahar yang tinggi, alhamdulillah. Karena memang dia memiliki kekayaan, memiliki kemudahan, kan begitu ya. Maka itu haknya perempuan kalau ditanya mau dikasih mahar apa, kan begitu. Ya jawab aja, ya mau emas misalnya gitu ya, 10 gram misalnya, itu kan punya nilai, tetap ada nilainya, ya. Karena ini nanti buat modal dia, untuk pegangan dia gitu. Jadi mahar itu harus yang punya nilai, ya kan. Tapi dulu juga ada sahabat Rasulullah yang ditanya ketika mau nikah, kamu punya apa? Aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya dia cuma punya cincin, tapi cincinnya bukan dari emas, cincinnya itu dari besi. Ya udah itu aja jadiin mahar, gitu. Saking nggak punya apa-apanya. Ya ketika dia menikah, saking nggak punya apa-apanya. Artinya kalau nggak punya apa-apa, punya keinginan untuk menikah, gitu ya. Tapi dia punya semangat dan kita pandang, gitu ya. Dia punya potensi untuk apa? Untuk sukses, nggak apa-apa bu, bantu, ya, dibantu kita. Ya, inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha. Sesungguhnya di antara ciri keberkahan istri adalah yang mudah meminangnya dan yang ringan mas kawinnya. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, artinya kalau kita melihat ada seorang laki-laki yang punya potensi baik, ya punya potensi yang masya Allah bagus ke depannya gitu ya, jangan disia-siakan. Walaupun saat ini sedang apa? Sedang bertumbuh gitu. Justru itu yang harus kita dukung. Terus bagaimana nanti resepsinya? Ini masalah urusan resepsi ini. Orang Indonesia resepsinya ya Allah jadi resepsi ajang gengsi. Ya, bener gak? Resepsi ajang gengsi, sampai harus bikin resepsi yang megah, sampai ratusan bahkan miliaran biayanya. Apakah begitu resepsi seharusnya? Enggak. Resepsi itu, tujuan resepsi walimatul arus itu adalah mengiklankan, ini loh ya kan, aku udah nikah, ini loh anakku lagi udah nikah. Jadi nanti ya kalau ada orang yang melihat anak kita jalan bareng sama suaminya, itu tidak ada fitnah begitu. Ya maka cukup memotong 1 ekor kambing, tidak ada masalah. Ya kan, potong 1 kambing atau potong 2 kambing itu tidak ada masalah. Pak Rasulullah dulu begitu. Ya kalau beliau resepsi habis menikah gitu kan, ada apa yang bisa dibagikan sama sahabatnya,
ya, ngumpul, sahabat pada ngumpul gitu ya, maka makan bareng, sudah cukup begitu ya. Tapi zaman sekarang nggak relate Bu Isti, nggak bisa begitu. Kemarin saya ngobrol sama teman saya yang mau ngawinin anaknya, ya kan, berapa kira-kira Bu? Kan maklum saya juga punya anak perempuan kan ya, kan suatu saat kita ngawinin anaknya, berapa kira-kira Bu? Sekian ratus juta Bu Isti. Wah, Masya Allah. Ya memang begitu, akhirnya rata-rata orang zaman sekarang begitu ya, Masya Allah. Ya, ini kan jadi permasalahan. Makanya coba lihat anak muda kita sekarang nih lagi pada takut nikah gara-gara biaya pernikahan yang mahal. Bisa nggak ya kita rubah itu? Ya kan, mau merubah itu nanti dikiranya nggak umum, masa resepsi begini doang gitu ya. Nah dulu saya juga begitu, resepsi saya bilang, saya wanti-wanti itu sama orang tua saya nggak mau kalau bikin acara resepsi saya sampai utang-utang dan sebagainya, pokoknya saya nggak mau. Apa uang yang ada itu yang dimanfaatkan, begitu ya. Dan alhamdulillah barokah gitu loh ya. Tapi ya masuk lingkungannya, kalau ibu-ibu mikirin gengsi ya makanlah itu gengsi ya kan. Habis resepsi bukannya kita bahagia senang-senang karena kita sudah mengantarkan anak kita ke jenjang pernikahan dalam ibadah mereka, yang ada apa? Stres, ini bayar utangnya gimana? Jangan sampai begitu ya. Tapi insya Allah Bu, kalau resepsi itu kita sudah prepare dari jauh-jauh hari, sudah nabung gitu ya. Makanya ibu-ibu ini pada pinter-pinter ya kan. Sekarang ada namanya nabung emas, nabung apa gitu kan. Itu benar-benar nanti dipersiapkan untuk anak ketika resepsi, ketika walimah. Maka bantu Bu, jangan kita bebankan kepada anak-anak yang mau nikah. Kalau ibu-ibu punya harta, punya uang nggak apa-apa, ya kan, keluarkan nggak apa-apa. Ya justru kita bantu nih anak-anak yang mau nikah nih, anak-anak kita. Ya kalau dia belum belum jejak bahasanya, belum bisa ya menghandle 100%, kita punya, kita keluarkan, nggak apa-apa. Itu cara kita mempermudah urusan mereka. Ya Bu ya. Dan tetap ya Bu ya, kalau kita menyelenggarakan resepsi juga ya kita perhatikan hal-hal yang menjadi bagian-bagian mana ya dalam masalah hukum-hukum, jangan sampai dilanggar ya, paham ya. Terus itu biasanya ya dalam masalah resepsi itu ya sampai Rasulullah tuh pernah menyampaikan begini ya, makanan yang paling baik, makanan yang paling buruk itu adalah makanan walimah ya. Kenapa? Karena walimah yang sifatnya bagaimana? Ya, dia hanya mengundang orang-orang yang kaya, tapi tidak mengundang orang-orang yang ya miskin. Padahal orang-orang miskin itu kenal dan dekat dengan mereka. Itulah yang dimaksud makanan walimah yang buruk. Ya, tapi kalau makanan walimah bukan secara umum berarti hadisnya cuman makanan yang buruk itu makanan yang ada di walimah begitu, nggak cuman begitu, nggak cuman titik itu hadisnya, nggak titik. Tapi apa? Kalau dalam walimah itu, ya kan, tamu-tamunya dipilih-pilih. Tamunya yang diundang hanya kolega-koleganya yang kaya-kaya saja, yang selebritis misalnya, atau orang kalangan sosial elit aja gitu ya. Sementara kalau ada apa-apa, dia minta tolongnya sama orang-orang, ya kan, tetangga-tetangganya yang kurang mampu. Bu, orang yang kalau kita mintai tolong yang paling cepat itu siapa? Biasanya orang-orang yang nggak mampu itu kan, ya. Tapi kadang-kadang itu kita suka ninggalin kalau kita ada acara-acara gitu, ya kan, yang kita puja, yang kita hormati, yang kita sambut dengan luar biasa. Itu biasanya orang-orang yang atasan-atasan kita, orang-orang yang terhormat dan sebagainya. Jangan begitu, ya. Harusnya apa? Harusnya kita samaratakan. Kalau mau ya itu bagus loh Bu. Saya sampai ngomong sama suami begini, nanti kalau kita bisa, kalau mampu gitu ya, mengadakan resepsi pernikahan anak kita yang besar gitu, misalnya kita mampu dan kita bisa mengadakannya itu ya, bismillah, mudah-mudahan semua tamu kita itu VIP. Jangan ada yang ya kan, yang di sini VIP, yang sini nggak VIP kan. Orang kadang-kadang merasa ya
seolah-olah perasaan aku tuh penting loh untuk dirinya. Ternyata aku nggak masuk pada barisan orang yang VIP. Ada nggak perasaan begitu, Bu? Ya kan, kadang-kadang tamu ya, kok dia kalau ada apa-apa sama aku, tapi ternyata aku bukan yang spesial gitu, bukan siapa-siapanya. Ada perasaan-perasaan begitu di tamu itu, maka jangan sampai itu terjadi. Jadi semua tamu itu spesial gitu. Ya, ini kayaknya perlu itu digalakkan, dan jangan sampai kita juga memaksakan diri sesuai dengan kemampuan kita. Ya, itu begitu. Ibu, itu kita sudah masuk ke bagian nikah ya. Kemudian saya mau kasih pesan ya yang disampaikan oleh Ummamah binti Haris. Nah, ini kalau kita bahas semuanya, masya Allah, nggak selesai kita, ya kan, karena waktu. Ya, pesan ibu kepada putrinya yaitu Ummamah binti Al Haris menyampaikan pesan kepada putrinya ketika putrinya ini hendak menikah. Ya Bunayya, ya hai anakku sayang, kata Ummamah binti Al Haris gitu ya. Sesungguhnya kamu telah melepaskan diri dari rumahmu yang darinya lah kamu keluar, dan kamu menghabiskan hidupmu di dalamnya menuju rumah suamimu yang belum kamu kenal sebelumnya. Begitu kan Bu ya? Kita itu kalau sama suami di awal-awal kan kita belum tahu tabiatnya seperti apa. Tapi kalau sekarang mah kita udah ngerti lah, udah 10 tahun lebih gitu ya, udah 4 tahun lebih. Ibu ada yang di bawah 10 tahun pernikahannya? Belum ada? Ada ya, masih pengantin baru berarti. Iya, masih new. Ya masih pengantin baru, kalau misalnya masih suka salah paham itu wajar, karena masih tahap pengenalan. Ya masih ta'aruf itu Bu. Ya di bawah 10 tahun masih ta'aruf. Iya masih ta'aruf, masih suka salah paham. Saya pikir dia suka sama sayur asem, ternyata gak suka sama sayur asem. Karena selama kita kasih sayur asem cepet-cepet dihabisin, kita pikirnya suka doyan. Ternyata dia gak suka. Mau ngomong ya kan gak enak sama kita. Kenapa? Karena baru nikah, ya kan? Nah itu kan masih suka salah paham tuh kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi harus banyak memaafkan, ya, dilapangkan dadanya. Ya, ini nih nanti buat pelajaran yang mau nikah. Ternyata 10 tahun ta'aruf gitu kan. Iya, 10 tahun ta'aruf tuh belum cukup kadang-kadang. Betul nggak Bu? Ya. Nah, sebelumnya tidak dikenal dan pendamping hidup serta sahabat yang kamu belum terbiasa dengannya. Oleh karena itu, jadilah kamu sebagai pelayannya, maka dia akan menghamba kepadamu. Nah, itu betul Bu. Ya. Ini kalau suami kita layani dengan betul, dia pasti kasih apa saja kepada kita. Betul lah Bu ya? Sertifikat rumah walaupun di awal nggak perlu kita ada perjanjian nanti untukku, dikasih, ya kan? Nggak perlu minta duit 50, 100 ribu, dompetnya dikasih sama kita, ya kan? Ya, alhamdulillah. Jagalah 10 hal, nih disuruhnya ya. Jagalah 10 hal, niscaya hal itu akan menjadi simpanan berharga bagimu. Apa 10 hal yang diajarkan oleh Ummamah binti Al Harisah kepada anak gadisnya? Yang pertama dan yang kedua, perhatikan. Tunduklah kepada suami disertai dengan sikap menerima, mau mendengar dan patuh kepadanya. Masya Allah, tunduk. Ya Bu ya, memang sama suami itu harus begitu. Disuruh apapun, kalau itu bukan satu yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikutin aja. Pokoknya, kalau orang Jawa tuh begitu, iya, gitu, baik, oke, begitu aja sama suami, ya kan? Kagak usah dilawan, ya, nggak usah dilawan. Justru kalau kita tuh tunduk sama dia, bilang iya, enggak, semuanya iya Bu, itu luluh suami sendiri sama kita. Justru dia yang luluh sama kita, betul nggak? Ya, ini rahasia emak-emak yang sudah menikah lama. Jangan ngelawan, jangan ada ego nih kita perempuan. Aku juga punya keinginan. Tenang aja, ada masanya. Yang penting enggih dulu aja. Iya kan? Iya dulu aja. Ya, nah itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga dan keempat apa?
Jagalah tempat-tempat atau bagian tubuh yang biasa menjadi fokus pandangan mata dan penciumannya. Apa? Pertama misalnya wajah gitu kan ya. Cantik itu kan subjektif, betul? Ya kan? Menurut suami kita, kita mah paling cantik sejagat raya hatinya. Betul gak? Suami kita juga begitu, paling ganteng sejagat raya hati kita. Betul kan? Walaupun kata orang kita ini biasa-biasa aja, nggak ada cakep-cakepnya, nggak ada cantik-cantiknya, tanya deh sama suami kita, ya kan? Ya beb, aku cantik nggak? Cantik banget. Pasti kan begitu, ya? Enggak lah. Nanti kalau dia begini, alamat itu tidur di luar. Ya, Bu. Ya, jaga mana jadi Bu, merawat wajah, merawat diri itu kewajiban. Ya, jangan menjadi perempuan yang aku mah natural aja. Natural pun itu dirawat. Bukan berarti kalau kita natural nggak suka berhias, nggak suka make up, kemudian kunyit kusam gitu, jangan. Kalau perlu minum kolagen, minum. Ya, kalau perlu minum vitamin E, minum Bu. Ya kan? Coba liatin gitu. Orang cantik itu rahasianya apa? Pasti banyak yang diminum Bu. Oh iya ya. Iya kan? Nggak cukup air putih doang gitu. Coba deketin, tanyain gitu ya. Kalau enggak, perhatikan makanan kita. Makanan yang bagus itu akan menghasilkan kesehatan bagi tubuh kita, termasuk kulit. Kenapa Ustazah ngomongnya seperti ini? Kok kayak tukang jamu? Bu, karena banyak perselingkuhan terjadi karena faktor suami gak puas dengan istri. Ini ngomongnya agak dewasa sedikit ya, mohon maaf. Betul ya? Nah ini kan alhamdulillah semuanya di atas 17 tahun. Ya kan? Ya, gak ada anak kecil alhamdulillah. Ya, Bu, merawat diri sampai begini. Tanya sama suami, ya, beb, sukanya sama aku tuh kayak gimana? Misalnya suami suka kalau muka kita dipenuhi dengan warna-warna, segala macam warna, ya kan? Misalnya ada merah, kuning, hijau, aku suka loh kalau kamu tuh bibirnya merah, pipinya merona merah, matanya kuning, matanya jingga. Bener loh Bu. Bener loh. Ini misalnya, ada saya Bu punya ada anggota seorang jamaah yang cerita begitu, ya. Ustazah, beliau pakai cadar. Keluar tuh pakai cadar. Ya begitu di ruangan kan dibuka cadarnya. Cantik banget. Make upnya full, ya. Saya tanya gitu ya, karena ternyata suaminya suka melihat dia begitu. Masya Allah, itu ciri-ciri istri solihah, ya kan? Jadi Bu, kalau di depan suami jangan biasa-biasa aja. Kalau suaminya suka yang begituan gitu ya Bu, walaupun kita nggak suka, belajar untuk bisa begitu. Itu niatkan ibadah. Jadi kalau kita lagi bikin alis, memperbaiki alis lah ya, bukan bikin alis, ya kan? Membagusin alis kita, itu niat bismillah karena Allah, karena suamiku suka ya Allah. Pakai lipstik yang merah merona, bismillah karena Allah, karena suamiku suka ya Allah. Begitu juga semua warna kalau mau di bener, tanya suami. Ya, tanya suami karena apa sukanya suami, betul ya? Ya, sampai mohon maaf nih, ya nggak jorok lagi nih, ya kan, mohon maaf. Kita potong bulu kemaluan kita itu Bu, tanya sama suami. Iya benar, sukanya gundul. Iya, sukanya gundul atau ada masih sisa. Bener Bu, itu ngomong sama suami, tanya sama suami. Kan kita ibu-ibu kayaknya jarang begitu, ya kan? Itu komunikasi yang membuat suami senang. Jadi perhatikan, ya. Sampai kita tuh harus memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Makanya kebayang nggak kalau suami pulang capek dari kantor, ya kan? Buka pintu rumah
rumah yang didapetin istrinya, ya Allah, kusut, merengut, terus dasternya sobek-sobek, baunya apek. Aduh, itu suami katanya kalau bisa balik kanan dah. Bener gak? Makanya saya pernah heran. Saya lagi ngedate nih, cerita-ceritanya ngedate gitu ya, sama suami gitu ya. Itu ngelihat ada kok para laki-laki ini bukannya pulang kerja langsung pulang ke rumah, betah mereka di kafe-kafe, di tempat makan itu. Saya mikir, ya kan, ini suami kenapa? Apa dia nggak kangen ya sama rumah gitu loh? Apa dia nggak pengen segera ketemu sama istrinya? Suami yang normal kan pengen cepet pulang, betul nggak Bu? Itu tanda kalau suami nggak betah di luar, itu berarti ibu udah sukses, ya kan? Bu jambi apa tuh? Tapi jambi-jambinya jambi lillah ta'ala tadi ya kan? Nah, sesuatu yang kita niatkan untuk kebaikan suami, ya. Maka kalau ada suami yang nggak betah di rumah, bener Bu, kita memang harus mengintrospeksi diri dulu sebelum kita ngomelin suami kita, ya kan? Jangan nanti suami datang ke rumah seneng nih loh, kok sukanya main sama temennya, nggak betah di rumah, bla 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 bla. Coba perhatikan, rumah kita sudah nyaman enggak untuk dia datang pulang istirahat? Kan nggak harus mewah loh untuk membuat nyaman, betul nggak? Makanya zaman sekarang tuh Masya Allah, Alhamdulillah banget ya, aromaterapi banyak yang jual gitu ya. Jadi minimal tempat tidur juga tuh Bu harus selalu dijaga bersih. Ini buat teman-teman yang punya anak bayi nih, hati-hati ya, jangan sampai baunya pesing. Baru buka pintu rumah bau pesing udah, aduh, itu udah pengen balik lagi Bu. Ya kan, kalau bisa seharian di kantor kagak apa-apa dah, nginep di kantor lagi nggak apa-apa dah, ya, daripada di rumah kayak gitu. Ya, lihat rumah buka pintu udah pusing, berantakan, istrinya, aduh, ya kan. Ini kan kita dari sisi istri ya Bu ya, jadi istri ya, maksimalkan supaya kita bisa menservis atau supaya kita bisa cantik di depan suami. Kayak gimana kayak caranya gitu ya? Kayak gimana sih caranya? Di manajemen tuh pekerjaan rumah tangga kita, di manage itu apa-apa yang ya bisa kita ini kan. Jangan mentang-mentang suami kita bilang gini, aku mah suka kamu apa adanya, natural aja. Jangan dipercaya Bu, itu bohong. Ya kan? Itu bohong. Laki-laki fitrahnya itu suka sama wanita yang cantik. Kalau dia nggak suka kita pakai alis tebel, terus warna macem-macem tadi gitu ya, berarti ya kan kita kewajibannya merawat diri supaya walaupun ketika nggak pakai segala macam rumah tadi, kita tetap enak dipandang. Bener kan? Iya. Ini ustazah kayak enak dipandang aja. Bagi suami saya enak dipandang katanya Bu. Ya. Itu tadi yang keberapa Bu? Ketiga dan keempat ya. Nah sekarang kelima dan keenam. Hah? Jaga dan perhatikan waktu-waktu tidur dan makanannya. Nah ini penting banget ya, karena dari urusan ya rasa lapar yang berlebihan itu berpotensi menyebabkan kemarahan. Betul nggak Bu? Suami itu kalau kurang makan, kurang tidur, laki-laki emosi, gampang emosi. Ya. Maka perhatikan, kalau dia lagi tidur jangan diganggu, karena dia capek memang. Ya, kerjanya luar biasa. Di luar dalam pekerjaan dia penuh tekanan, kadang-kadang sama bosnya dimarahin, ya kan? Itu kalau jadi pegawai, apalagi kalau pebisnis ya, ngelihatin ya kan, aktivitas bisnis itu tidak gampang, mengelola bisnis itu nggak mudah. Maka kalau dia pulang, kasih ketenangan, ya, sediakan makanannya, benar-benar makanan ibu. Yang penting itu ada makanan, bukan prosesnya, ya kan? Masak itu bukan yang wajib itu ada makannya. Apalagi sekarang ada segala macam aplikasi, ya kan? Apalagi sekarang tetangga kita sering hari Selasa, ya kan, ya, silahkan order PO ini ada ya, ready ini ya kan? Itu kita manfaatkan saja kalau memang kita tidak punya waktu banyak, betul nggak? Ya, itu dimanfaatkan saja. Yang penting gitu ya, rumahnya nyaman, dipakai buat tidur nyaman, kasih waktu dia untuk istirahat, jangan kita banyak nuntutnya. Kemudian makan juga begitu, ya, kenyangkan perutnya. Itu suami Bu lulu sama kita, bener dah.
jangankan sertifikat apa aja dikasih sama kita. Sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat mobil, sertifikat semuanya dikasih sama kita kalau udah terjamin itu. Bener nggak? Iya kan? Karena dia bercanda begini, semua sertifikat, semua BPKB atas nama Umi, terus tapi Umi atas nama ayah. Kan sama aja gitu kan. Jadi istri itu miliknya suami, betul nggak Bu? Ya walaupun semua milik istri, tapi istri milik suami. Jadi suami juga nggak akan merasa ya rugi untuk memberikan kepada istrinya. Ya apalagi istrinya Masya Allah tahu diri gitu ya, bisa servis suaminya dengan Masya Allah, keren. Kemudian yang ketujuh dan kedelapan, jagalah harta dan kehormatannya beserta keluarganya. Ya kan, pangkal dari urusan harta itu adalah pandai membelanjakannya, dan pangkal dari urusan keluarga adalah pandai mengaturnya. Ya Bu ya, kalau dikasih amanah uang sama suami, suami sukanya semuanya dikasihin ke kita, ya kan? Berapa kita dikasih sama suami misalnya, ini kan cuma ngomong ya Bu, tapi kalau ada ya alhamdulillah gitu ya. Kira-kira misalnya ada istri dikasih 100 juta nih Dek, ya semua gaji ya dikasihin ke dia, ya kan? Kamu tasorufkan atau kamu belanjakan, kau aturlah. Nah, itu kita punya tanggung jawab dalam harta itu. Ya, maka kita harus bijaksana. Ya kan, harus bijaksana ya, dan kamu perlu ada pelaporannya gitu ya. Ya Bi, uangnya tadi begini, maka sering aja ngobrol Bu atas kebutuhan gitu, diajak, kadang-kadang sesekali suami diajak belanja biar dia tahu, jangan sampai gitu ya begitu dikasihkan komentar suami yang itu menyakitkan bagi istri, ya kan? Boros amat ya, uang baru dikasih kenapa udah habis, betul kan? Karena istri kadang-kadang gak ngajakin ngobrol terkait dengan permasalahan rumah, kebutuhan rumah. Misalnya asalkan gitu ya, tadi Umi habis beli sabun harganya 70.000 misalnya. Kan sabun botolannya Bu harganya segituan ya Bu ya. Itu kalau suami ngasih duit misalnya cuma 100.000 sehari pun gitu, itu kalau dikurangin 70.000 sudah ya pas tibaan hari itu habis sabunnya gitu kan. Kan kalau misalnya mau beli ayam, beli sayur, beli minyak, kebetulan gas habis juga gitu kan nggak cukup, betul nggak Bu? Ya ada orang yang merasa ngasih 100.000 itu banyak banget begitu, ya kan? Jadi komunikasi itu penting supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah selanjutnya yang terakhir, ke-9 dan ke-10, janganlah kamu melawan perintahnya dan jangan membuka rahasianya. Nih perhatikan ya, jangan melawan, jangan membuka rahasianya. Karena sesungguhnya jika kamu melawan perintahnya, maka sama artinya kamu mengobarkan kemarahan pada dirinya. Bu, laki-laki itu ya fitrahnya dia itu memimpin, ya kan? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Udah diciptakan oleh Allah seperti itu. Dan fitrahnya dia lagi adalah melindungi gitu. Jadi dia itu harus merasa di rumah dibutuhkan dan paling kuat. Jangan dibalik. Betul nggak? Kalau terbalik pasti nggak bakalan ya rukun itu rumah tangga pasti berantem ya. Jadi kenapa tugas cari nafkah itu suami? Karena yang kuat suami. Coba perhatikan, banyak rumah tangga yang tidak baik-baik saja ketika seorang istri dia juga mencari nafkah, apalagi ketika ya dia punya kedudukan dan gaji lebih besar daripada suaminya. Betul kan? Itu banyak permasalahan itu. Ya. Apalagi ketika ada seorang istri sudah merasa semuanya serba bisa, semuanya dikerjain sendiri, padahal ada suaminya. Ya makanya alhamdulillah nih perempuan Indonesia mah nggak usah diajarin seperti itu. Jangankan naik naik genting gitu ya, dia pasti ngandelin suaminya. Uang pasang tabung gas aja nungguin suaminya. Ya kan, ganti galon aqua aja ya kan, jangan nyebut merek aqua ini karena kebiasaan nih kan, kita boykot ya air mineral itu, kita malu lah pakai slayer Palestina masa ngomong aqua, ya Allah ini ke
kepleset, mohon maaf pemirsa. ya, ya, kita pakai air mineral aja, ganti air mineral, kadang-kadang kan kita nungguin suami itu ibu udah benar. Ya, udah benar Bu, jangan jangan dibatalkan itu ya, jangan diambil alih pekerjaan suami kita. Biar apa? Biar suami merasa dibutuhkan gitu ya. Bi, itu tabung gas tuh habis gitu. Ya pasangin selangnya. Emang Mami nggak bisa? Nggak bisa. Itu kalau ada dia nggak bisa. gitu ya. Mi, iya harus begitu. Seluput lagi Bu, ya seluput lagi bener. Ya kan? Bi, ya kan? Mas gitu. Ya beb, ya air galon habis tuh nggak bisa nyala gitu. Emang Mami nggak bisa gitu. Ya kan? Emang ada nggak bisa sendiri gitu? Nggak bisa. Kan gitu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, diminta tolong ambilin itu di atas itu. Ya jangan semua pekerjaan yang sifatnya harus ke laki-laki yang maco begitu ya. Terus kemudian kita kerjakan sendiri karena kita didorong emansipasi. Enggak begitu emansipasi Bu. Tenang aja gitu ya. Ada bagian-bagian yang harus gitu ya. Laki-laki di rumah itu harus menunjukkan kekuatannya ya, dan kepemimpinannya itu harus kita tunjukkan dan tonjolkan. Berarti sama aja ketika dalam musyawarah ya, kemudian beliau kok misalnya itu kita harus maklumi ya, Umi habis sudah memutuskan nanti kita begini keluar dah itu sifat kepemimpinannya. Maklumi Bu, maklumi. Jadi kalau lagi musyawarah dia udah ngomongnya begitu, nanti Umi begini, anaknya begini, ini begini, kita diem aja dulu Bu, tenang, iyain aja, ya jangan berantem di situ, karena dia lagi mengeluarkan sifat kepemimpinan seperti fitrahnya. Padahal kita nggak suka misalnya dengan keputusannya, diem dulu Bu, iya aja dulu, ya kan? Di mana saat kita ya kan mengeluarkan jurus supaya suami tunduk pada kita, tempatnya ya, mau tahu nggak Bu di mana? Di kasur, ya kan? Di kasur kalau suami sudah diservis istri dengan baik, ya kan? Saat itulah, Bi, sebenarnya ya kan kemarin Abi bilang begitu tuh Umi kurang setuju. Dia pasti akan terus gimana? Pasti begitu. Ya, boleh nggak Bi kalau begini dan begini? Iya boleh. Buat apa sih yang nggak boleh buat Umi? Itu ya, jadi nggak bakalan berantem. Iya pasti play nanti tuh. Pokoknya kita dulu Bu. Saya sering dapat cerita itu suami istri berantem. Soalnya apa? Kata istrinya begini, itu Bu suami saya kalau sudah memutuskan sesuatu nggak bisa dirubah-rubah lagi. Kata saya ketawa, ibu nggak tahu cara berubahnya gimana. Sini Bu. Akhirnya apa? Si ibu tak ajak, ayo Bu kita ke kamar nih, biarin aja suaminya ngobrol sama suami, gitu kan? Laki-laki ngobrol sama laki-laki. Kita perempuan ini rahasia kita, jangan bilang. Jadi ini nanti jangan di-share ke bapak-bapaknya. Bisa terkuak nanti kita. Ya kan, rahasia kita ya. Kalau kita mau ada maunya Bu gitu ya, dandan yang cantik gitu ya kan, dandan yang cantik, tarik perhatiannya gitu. Terus kemudian ya kita ya layani dia sampai dia puas. Nanti ketika dia sudah baik sama kita, kita baik sama dia, pasti nurut Bu, tanggung 100% nurut ya. Nurut itu pasti. Bismillah gitu ya. Bu, jangan lupa doa ya Allah yang menggerakkan hati, yang melembutkan hati engkau. Ya, tapi ini nanti jangan disalahgunakan ya Bu. Habis ini dapat ilmu dari Bu Isti disalahgunakan. Jangan gitu ya. Jadi gitu. Ya, jadi perhatikan ya, apa Bu, jangan sampai melawan suami. Itu karena suami tadi udah dibilang fitrahnya mimpin. Nah kadang-kadang kita ini perempuan suka adu kekuatan. Wah aku juga punya keinginan, aku juga udah nggak waktunya begitu. Dan Bu ngalah iya aja semuanya.
Ya, Ibu, ini sebenarnya masih banyak karena satu kitab ini itu memang membahas tentang rumah tangga, masalah rumah tangga. Nanti kalau ada waktu, insya Allah kalau Ibu memang mau, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, dari bab kajian ini. Ya Bu ya, kalau mau ya, kalau misalnya memang menarik, nanti insya Allah babnya kita kaji. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk rumah tangga kita. Ya, dicukupkan sampai di sini karena waktunya sudah mau jam 11. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa praktekkan sama-sama. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.